Ampera. Aku belajar menyebutmu Ampera, saksi mata dari beragam peristiwa di tanah kelahiranku. Kamu tahu gak sih dulu nama jembatan ini namanya tuh Bung Karno. Terus kalau gak salah tahun 1966 gitu deh baru diganti lagi jadi Ampera. Kok kamu bisa tahu ya? Aku aja nggak tahu loh. Kayaknya aku kurang banyak tahu deh tentang sejarah Ampera. Iya sih, sebenarnya aku juga kurang begitu tahu. Aku cabut duluan ya. Dadah. Setelah berbincang dengan Gresda, aku jadi ingin lebih mengenal sejarah jembatan Ampera ini. Pembangunan jembatan Ampera secara fisik itu dilakukan pada tahun 1962 dan 63 sampai tahun 1965. Jadi konsepnya berjalan seiring dengan disetujuinya pendanaan pembangunan jembatan Ampera oleh Dewan Pemerintah Pusat pada waktu itu di Jakarta. Karena Indonesia kebenaran mendapatkan biaya ganti rugi pampasan perang yang dibayarkan oleh Jepang sebagai pihak yang kalah perang pada Perang Dunia Kedua kepada pemerintah Indonesia. Nah, salah satu dana yang dialokasikan untuk mengalokasikan dana pampasan perang tersebut adalah pembangunan jembatan Ampera. Jadi pembangunan jembatan Ampera itu sendiri dilakukan pada masa Orde Lama di Indonesia, pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Jumlah korban tidak tercatat dalam sejarah, kemudian jumlah kerugian juga tidak terdata. Karena pada waktu itu kawasan tersebut belum seramai sekarang, jumlah penduduknya atau tingkat kepadatan penduduknya belum sepadat sekarang, sehingga tingkat ganti untung yang dikeluarkan oleh pemerintah pada waktu itu tidak tercatat. Jadi jumlah jiwanya juga tidak tercatat berapa banyak yang jadi korban pada waktu itu. Kalian tahu gak sih kenapa jembatan Ampera bisa menjadi ikon kota Palembang? Jembatan Ampera menjadi ikon kebanggaan masyarakat Palembang karena selain menjadi penghubung kawasan hulu dan hilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi, jembatan ini juga menjadi kekhasan identitas kota Palembang loh. Jumlah pada waktu itu anggaran dana yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi di Palembang pada waktu itu terkumpul dana pada awalnya sebanyak Rp150.000. Tapi kan uang pada waktu itu tidak sama nilainya dengan nilai nominal sekarang, sehingga menurut ukuran sekarang yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah nominalnya pada waktu itu Rp150.000. Kemudian juga ada beberapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pendanaan biaya pampasan perang yang didapatkan dari pemerintah Jepang dengan nilai kisaran sampai puluhan juta rupiah pada waktu itu. Ya, dengan nilainya kalau sekarang ya miliaran lah. Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 hingga 1965, yang biaya pembangunannya diambil dari dana rampasan Perang Jepang. Lalu, Jembatan Ampera resmi digunakan pada tahun 1965. Jembatan ini kemudian diberi nama Jembatan Bung Karno. Namun karena Presiden Soekarno kurang berkenan dan adanya masalah politik pada tahun 1966, nama jembatan ini pun berubah menjadi Ampera atau juga dikenal dengan sebutan Proyek Musi oleh masyarakat Palembang. Jembatan Ampera menurut
menurut saya sekarang merupakan ikon budaya dan ikon pembangunan, di mana menyimbolkan penyatuan antara kawasan Iliran dengan kawasan Uluan di Kota Palembang. Jadi nilai penting dari Jembatan Ampera adalah menyimbolkan tentang persatuan rakyat Sumatera Selatan, kemudian juga menyimbolkan besarnya tekad rakyat Sumatera Selatan dalam membangun Indonesia. Karena dalam sejarah Indonesia, kontribusi rakyat Sumatera Selatan pada waktu Perang Dunia Kedua terhadap pemerintah kolonial Belanda maupun kontribusi rakyat Sumatera Selatan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945 sampai 1947 sangat besar, dengan nilai nominal kalau mungkin sekarang diuangkan sampai puluhan dan ratusan miliar yang diberikan oleh rakyat Sumatera Selatan. Kontribusi tersebut diberikan oleh rakyat-rakyat di pedalaman Sumatera Selatan yang mayoritas mereka adalah petani karet, baik secara tradisional atau skala kecil maupun skala menengah di Sumatera Selatan. Nah, kontribusi mereka itu diberikan salah satunya untuk pendanaan persenjataan perang, kemudian juga untuk pembiayaan pembelian kapal pesawat udara untuk dipergunakan sebagai alat transportasi dari Jakarta ke beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, jadi nilai daripada Jembatan Ampera adalah nilai strategisnya yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Kemudian dua, menyimbolkan besarnya tekad dalam mempersatukan Indonesia dalam satu kerangka politik yang disebut dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fun fact, bagian tengah Jembatan Ampera ini dulunya bisa diangkat loh. Tapi kok sekarang udah gak bisa lagi ya? Nah, jadi pada tahun 1970, Jembatan Ampera mulai ramai dengan arus lalu lintas masyarakat Palembang yang tengah melakukan berbagai kegiatan perekonomian. Namun, pengangkatan dan penurunan Jembatan Ampera yang menghabiskan sekitar 30 menit lamanya dinilai mengganggu arus lalu lintas di sekitar hulu dan hilir. Sehingga sekarang Jembatan Ampera tidak lagi bisa diangkat ataupun diturunkan. Setelah direnovasi, kedua bandul di masing-masing sisi Jembatan Ampera juga terpaksa diturunkan. Mengingat usia jembatan yang kini sudah tua, dikhawatirkan bandul dengan berat 500 ton tersebut akan jatuh menimpa warga yang melintas. Kamu lagi ngapain? Tunggu lagi. Aku tadi lagi gambar Ampera sih, iseng-iseng doang. Ternyata aku banyak nggak tahu ya tentang sejarah Jembatan Ampera. Aku juga sih, sejarahnya banyak banget ya ternyata. Gimana kalau kita kunjungin ahli teorinya aja? Mau nggak? Kayaknya seru deh. Iya, seru kan? Ayo. Situ. Jembatan Ampera dibangun untuk menghubungkan kawasan Iliran dan Uluan. Dibangun dengan struktur pada bagian tengahnya itu dapat diangkat ke atas ketika kapal-kapal dari pelabuhan Tangga Buntung itu keluar Sungai Musi. Nah, ketika kapal akan keluar atau akan masuk ke kawasan tersebut, maka bagian tengahnya dapat diangkat. Tapi berdampak pada akan semakin meningkatnya tingkat kemacetan lalu lintas akibat dari bagian tengah jembatan. Pada waktu itu satu-satunya yang menghubungkan Iliran dan Uluan itu diangkat ke permukaan. Bisa dibayangkan tingkat kemacetannya bisa mencapai lebih dari setengah jam, dan lalu lintas yang ada di Iliran maupun yang ada di Uluan akan terhenti pada waktu proses pengangkatan itu. Sementara jumlah kapal yang berlalu lalang akan semakin banyak. Maka pemerintah Indonesia, Departemen Perhubungan dan pemerintah Sumatera Selatan berinisiatif untuk yang pertama memindahkan pelabuhan ke kawasan yang lebih aman, yang tidak dilalui oleh banyak kendaraan, yaitu yang sekarang dinamai Pelabuhan Bom Baru, yang kemudian juga pindah ke Pelabuhan Tanjung Api-Api.
Dan yang kedua adalah menonaktifkan jembatan Ampera pada bagian tengahnya dengan tidak lagi bisa diangkat ke atas maupun ke bawah. Dan yang ketiga adalah melindungi bagian jembatan Ampera dari benturan ketika kapal-kapal besar lewat pada Sungai Musi. Dan pada perkembangan selanjutnya pada tahun 2000-an ketika transportasi batu bara yang dibawa dari Sumatera Selatan melalui sungai untuk dibawa ke Pulau Jawa itu semakin mengancam keberadaan jembatan Ampera. Kenapa mengancam? Yang pertama, tingkat kedalaman Sungai Musi itu mulai berkurang akibat dari sedimentasi sungai. Semakin banyaknya lumpur yang menumpuk pada Sungai Musi. Nah, sedimentasi ini mempengaruhi alur pelayaran kapal sehingga hanya bagian utara Sungai Musi saja yang dapat dilalui oleh kendaraan, oleh kapal-kapal besar. Sementara pada bagian selatan Sungai Musi itu sudah mulai mendangkal. Hal ini berpengaruh pada alur daripada kapal pembawa batu bara tersebut. Nah, inilah yang mengancam keberadaan jembatan Ampera itu sendiri, sehingga beberapa kali kaki jembatan Ampera yang berada di Sungai Musi itu ditabrak oleh tongkang pembawa batu bara yang tonasenya cukup besar, sehingga sempat menggoyangkan kaki jembatan Ampera. Nah, peristiwa ini menjadi ancaman serius bagi jembatan Ampera, sehingga pemerintah Sumatera Selatan berinisiatif untuk mengundang pakar-pakar jembatan dari Jepang maupun dari Eropa untuk merekonstruksi jembatan Ampera, terutama dari faktor secure atau keamanan jembatan itu sendiri. Maka dibangunlah pelindung kaki jembatan Ampera di Sungai Musi pada bagian utara maupun bagian selatan dari kaki jembatan Sungai Musi, jembatan Ampera itu sendiri. Sehingga sekarang kakinya sendiri sudah mulai aman dari benturan kapal-kapal besar. Tapi ancaman serius dari jembatan Ampera itu sendiri berasal dari tingkat korosi atau pengkaratan besi atau baja yang dipakai untuk membangun jembatan Ampera. Kalau kita naik ke jembatan Ampera, kita bisa lihat pada bagian tengah dari jembatan Ampera tersebut yang bisa diangkat itu sudah mulai berkarat. Sesuai dengan desain yang dibuat oleh yang disetujui oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sebagai pendana dari pembangunan jembatan Ampera, bahwa jembatan ini didesain untuk bertahan selama 100 tahun, ya, 100 tahun cuma, dan dibangun tahun 1962 sampai 65, maka kebertahanan tahan dari jembatan itu sendiri bertahan sampai tahun 2065, ya. Jadi kebertahannya tinggal beberapa puluh tahun lagi, setidaknya 40 tahun lagi bisa bertahan. Dan ancaman serius ini mengakibatkan perlu konservasi jembatan Ampera, bukan hanya bagian kaki tapi bagian badan dan menara dari jembatan Ampera itu sendiri. Walaupun sekarang sudah dibangun jembatan Musi 4 dan Musi 6, namun volume kendaraan yang melalui kawasan tersebut masih tetap tinggi yang melalui jembatan Ampera, sehingga ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan jembatan Ampera itu sendiri.